Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita kekuatan, kesabaran dan kesehatan, dan Allah melimpahkan kepada kita bersama keluarga keberkahan. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, dikenal sebagai bulan haji, dikenal juga sebagai bulan kurban. Karena di bulan Dzulhijjah umat muslim melaksanakan ritual ibadah haji. Ibadah haji, ketika kita memperhatikan, ada nilai moral dan nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil. Kita bisa melihat ketika seseorang sudah berniat melaksanakan ibadah haji, dia benar-benar dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikan ibadah haji dan umrah karena Allah. Orientasinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk Allah. Ketika orientasi ini bisa kita dapatkan, maka kita di dalam melaksanakan ibadah benar-benar kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya, dari sisi harta untuk pemberangkatan, dari cara kita melaksanakannya, dan ketika kita berada di tanah suci, semuanya benar-benar hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang beribadah haji, dia memakai ihram, baju berwarna putih, sebagai pertanda nanti ada saatnya kita pun akan dibungkus dengan kain putih yang tidak berjahit. Maka umrah ataupun haji di mana kita menggunakan dan memakai baju ihram, disitulah memberikan pesan kepada kita akan makna kesucian. Siapapun Anda, apakah orang kaya ataupun orang miskin, pejabat ataupun rakyat, mereka akan menggunakan baju ihram sebagai rukun di dalam ibadah haji. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, dia terikat dengan perintah Allah. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, yakni ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, janganlah berkata rafath, kotor, jangan melakukan maksiat, dan jangan berdebat yang menimbulkan permusuhan. Makna yang sangat dalam, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga pandangan, pendengaran, agar semuanya berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melaksanakan tawaf, berarti dia sedang melakukan perputaran. Dan berputarnya kita ketika tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri. Kita berputar sebanyak 7 kali, berawal dari Hajar Aswad. Apa yang kita ucapkan ketika antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad? Yang diucapkan oleh kita hendaknya adalah seperti yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permohonan kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ketika kita sedang berputar tawaf, menandakan pusaran kehidupan seorang manusia semuanya bersumber dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal sya'i, yaitu perjalanan seseorang ketika dari Bukit Safah menuju Bukit Marwah. Pesan yang bisa kita ambil dalam sa'i, seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan perlu usaha. Sa'i adalah sebuah gambaran perjalanan Bunda Hajar ketika dia berjuang untuk mempertahankan kehidupan putra tercintanya Ismail dan dirinya. Ketika bekal habis, minuman habis, dia berusaha mencari air ataupun pertolongan. Maka menurut persepsi dia, dalam pandangannya nampak di Bukit Safa ada air. Dia lari ke Bukit Safa. Begitu sampai di sana tidak mendapatkan, lari ke Bukit Marwah. Begitu dilakukan terus menerus sampai 7 kali perjalanannya. Dan Allah pun menetapkan rezeki baginya, yaitu air Zam-Zam yang justru diperoleh di sisi kaki Ismail alaihissalam. Dan kita pun meminumnya ketika melaksanakan ibadah haji, dan kita pun membawanya sebagai oleh-oleh yang utama dan pertama ketika kita pulang dari tanah suci. Gambaran berikutnya adalah dalam rukun haji, wukuf di Arafah. Karena haji adalah wukuf di Arafah. Siapapun Anda, bagaimanapun kondisi Anda, tetap wukuf itu harus dilakukan. Mereka yang sakit dibawa ke tempat area wukuf, yaitu di Arafah. Dan mereka yang kondisinya sehat walafiat, kondisinya sakit, berkumpul. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat ataupun rakyat, semuanya berkumpul di padang Arafah sebagai bentuk gambaran kepada kita suatu saat kita dikumpulkan di tanah lapang di padang mahsyar. Tidak ada yang mulia di antara kita. Yang paling mulia itu hanyalah mereka, orang-orang yang bertakwa. Ketika kita melakukan wukuf, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebuah pernyataan ikrar bahwasanya Tuhan kita adalah Allah dan tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ikrar ini terucap, kita adalah hambanya, kita adalah makhluknya yang harus menghamba hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam wajib haji ada melempar jumrah sebagai sebuah gambaran perlawanan terhadap syaitan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail diganggu oleh syaitan agar tidak melaksanakan kurban atau tidak menyembelih Ismail. Maka mereka pun melempari syaitan. Maka ini gambarannya adalah kita melawan syaitan. Kita nyatakan syaitan adalah musuh kita, dan kita menjauh dan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai kita berkawan, berteman atau mengikuti syaitan, karena syaitan adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata bagi kita. Di dalam ibadah haji, kita tentu bertemu dengan segenap komponen anak manusia
dari berbagai negara, bahkan warna kulit yang berbeda-beda, menandakan sebuah ukhuwah Islamiyah yang mendunia. Berkumpulnya manusia tanpa pandang suku, bangsa, bahasa, bahkan tidak memandang warna kulit, tidak menjadikan Arab lebih mulia, tidak menjadikan pendatang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaan. Maka di dalam ibadah haji, pesan dari Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Semoga dengan sedikit kita memahami makna dalam perjalanan ritual ibadah haji, memberikan pesan kepada kita bahwasanya haji tidak hanya semata-mata sebagai ritual ibadah, tetapi mempunyai pesan moral. Ketika kita memahami secara dalam, hendaknya mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, mereka yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, menjadikan haji dari sisi menciptakan pribadi yang berakhlak mulia. Karena misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah menyempurnakan akhlak, menciptakan pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Maka ketika kita mampu menjadikan karakter kita menjadi karakter yang mulia, berarti hubungan kita menjadi baik kepada Allah dan baik kepada manusia, atau kita kenal hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Ketika hubungan itu baik, mengantarkan kita mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan pesan dari ibadah haji ini, walaupun kita mungkin yang akan beribadah tertunda, sedih, nikmati sajalah. Itu adalah sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun harus tetap optimis, karena kondisi ini pun harus kita jalani dengan kesabaran. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam sampaikanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang terampuni. Demikian pula mereka yang telah mendahului kami, orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang membantu urusan-urusan kami, mereka pun mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Kepada jamaah kami, saudara kami dan keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam bala dan penyakit. Jauhkan kami dari segala hal yang kami khawatirkan dan kami takutkan. Dan berikanlah kepada kami selalu ya Allah kemudahan pada urusan-urusan kami. Dan jadikan kami termasuk orang yang selalu mendapatkan kelapangan pada rezeki kami. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah jamaah Sabilul Jannah, berkahi pula keluarganya, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan Engkau pelihara kami dari api neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.